Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu lagi di dalam doa Sabtu pagi. Dan sebelum kita memulai renungan kita, mari kita awali dengan doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga istirahat kami semalam. Dan Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk menyambut berkat-Mu yang baru di hari ini. Sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi dan buka hati kami, agar kami dapat memahami setiap kehendak-Mu. Sertai kami Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema doa Sabtu pagi kali ini saya ambil tema Tuhan pasti mendengar dan tidak pernah mengabaikan. Dan bacaan kita terambil dari Kitab Mazmur pasal ke-34 ayat 18 sampai 19 dan akan saya bacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru Jilid 2. Mazmur 34 ayat 18 sampai 19. Orang-orang benar berseru-seru dan Tuhan mendengarkan. Ia melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Bapak Ibu sekalian, banyak orang sering merasakan saat berada dalam kesukaran, dalam penderitaan, dan dalam setiap pergumulan. Kadang saat kita merasakan hal-hal tersebut, kita merasakan seakan-akan tidak ada yang peduli, tidak ada yang bisa mengerti, dan tidak ada yang mau memahami penderitaan dan kesusahan kita. Dan kadang kita juga merasa ditinggalkan, tidak ada yang mau menemani, bahkan terkesan semua menjauh pergi. Dalam kitab Mazmur, Daud membagikan pengalaman hidupnya bersama Tuhan ketika dia berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Pada ayat 18, kita menemukan sebuah keyakinan bahwa Allah akan mendengarkan seruan-seruan yang disampaikan oleh orang-orang benar kepadanya. Bukan hanya mendengarkan, bahkan Allah akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Artinya, bahwa setiap orang yang berseru kepada Allah tidak akan dibiarkan, tetapi mengerti dan peduli. Allah mendengarkan dan Allah juga bertindak dengan melepaskan mereka dari kesesakan. Allah bekerja untuk melepaskan dan membebaskan dari setiap pergumulan dan persoalan hidup yang menjadikan sesak. Daud menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang dekat kepada orang-orang yang remuk hati. Allah menyelamatkan orang yang patah semangat. Allah tidak pernah meninggalkan manusia yang sedang berada dalam keterpurukan itu sendirian. Allah tidak pernah jauh meninggalkan manusia. Ia dekat. Artinya, Ia hadir dalam kehidupan manusia, juga ketika manusia berada pada titik terendah hidup mereka. Ia hadir untuk membangkitkan semangat yang baru, kekuatan, dan juga pengharapan, sehingga orang-orang yang remuk mampu untuk bangkit dari keterpurukannya. Siapapun yang hari ini sedang merasakan beratnya beban dan pergumulan, beratnya penderitaan yang menimpa, sabda Tuhan menegaskan bahwa Allah mengerti dan peduli sehingga Ia mendengarkan, dan Ia juga bertindak untuk melepaskan. Allah bukanlah Allah yang jauh dan membiarkan serta meninggalkan manusia yang sedang terpuruk sendiri, tetapi dekat, hadir, dan menemani, bahkan menyelamatkan, membangkitkan semangat dan pengharapan mereka yang putus asa. Dan kadang, bahkan seringkali,
dalam setiap pergumulan kita, dari banyak doa-doa yang telah kita panjatkan, ada terbersit pertanyaan dalam hati kecil kita. Apakah Tuhan benar-benar mendengar? Dan Mazmur 34 ayat 18 memberikan kita 3 janji konkret. Yang pertama, berseru dalam doa. Tuhan menunggu komunikasi yang jujur. Berseru bukan berarti berdoa dengan kata-kata puitis, melainkan teriakan hati yang mengakui keterbatasan diri dan mengakui kedaulatan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mendengar. Kata mendengar di sini bukan sekedar menangkap suara, tapi memberikan perhatian penuh. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk menyimak setiap keluh kesah Anda. Dan yang ketiga, tindakan Tuhan. Tuhan tidak hanya bersimpati, Ia juga bertindak dengan caranya, meski tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Dan Ia berjanji bahwa kesesakan itu tidak akan menjadi akhir dari cerita kita. Dan untuk merefleksikan renungan kita saat ini, apa yang kesesakan yang sedang kita rasakan dan menghimpit kita pada hari ini? Janganlah kita pendam sendiri. Mari kita datang kepadanya. Menjadi orang benar bukan berarti kita merasa sempurna, melainkan kita yang mau datang dan mengandalkan kebenaran Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena telingamu selalu condong kepada seruanku. Aku menyerahkan beban yang menghimpit hatiku saat ini ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar dan sanggup melepaskanku tepat pada waktu-Mu. Terima kasih untuk seluruh penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapak. Terima kasih Bapak untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami, memampukan kami menjalani hari-hari anugerah ini Bapa. Kami mengucap syukur Bapa untuk tahun yang baru, harapan yang baru, dan tentunya penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, kami ingin menaikkan beberapa pokok doa kami Bapa. Kami ingin mendoakan orang tua kami Bapak, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sukarni, Ibu Sumiem Karjono, Bapak Suhanto, Ibu Hartadi Pujadi, Bapak Sumarno, dan Bapak Budi Sukamto. Kiranya Tuhan menyertai orang tua kami dalam lanjut usia mereka, Tuhan menyertai mereka dalam kesehatan mereka, Tuhan memberikan keceriaan, sehingga mereka dapat menjalani hari-hari usia lanjut mereka dengan penuh ucapan syukur karena usia lanjut menjadi sebuah anugerah Bapa, dan kiranya mereka terus menjadi berkat bagi keluarganya juga Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Kami mendoakan saudara kami Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastianti, Ananda Natania Widan, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Bapak Pendeta Rudi Arianto, Ibu Pendeta Adelia Atatesia Yohana Marta, Bapak Hasta Budi, Bapak Indra Adi Nugroho, Ibu Tin Pardi Susanto, Ibu Musrini Julius, Bapak Hermawan, Bapak Immanuel Soekarno, Bapak Marjilah Sunario, Bapak Edi Susanto, Ibu Naomi Dwi Hapsari, Ibu Yohana Sutini, Ibu Sri Mursid Suwoyo, Ibu Sri Mulyati Widito, Ibu Sugiyarti, Ibu Novi Rahayu, Ibu Nani Sudarni, Ibu Kristiani Widistiawati, Ananda Jeva, Bapak Sumurung Raja Guguk, Ibu Sri Sumarni, dan Ibu Meni Ngestuti. Kiranya Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan proses kesembuhan, yang dalam perawatannya Bapa, kiranya obat-obatan yang mereka konsumsi dan perawatan yang boleh mereka jalani dapat membawa pemulihan dalam kehidupan mereka Bapa. Namun di atas segalanya, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi atas kehidupan saudara-saudara kami yang sedang dalam proses penyembuhan Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga jemaat kami Bapa. Kami berdoa bagi saudara Joko Sulistiono, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Tiarma Rita Sidabutar, Bapak Eben Haisar, Bapak Bambang Winada, dan Bapak Yulis Panto, adik dari Ibu Elizabeth Joko. Kiranya Kau berkati keluarga jemaat kami yang mungkin juga sedang dalam sakit penyakit ataupun dalam proses pemulihan. Kau berkati agar mereka dapat kembali sehat seperti sedia kala bersama-sama dengan keluarga dan kembali bersukacita atas berkat kesehatan yang Kau anugerahkan Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang sedang dalam studi Bapa. Kiranya Kau berkati pendidikan mereka Bapa, dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi. Kiranya apa yang mereka jalani dapat menjadi bekal dalam kehidupan dan masa depan mereka kelak Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan atau mungkin memulai usaha untuk pekerjaan yang baru Bapa. Kiranya Kau berkati agar semuanya dapat menjadi hormat dan kemuliaan-Mu saja Bapa, dimanapun Kau menempatkan saudara-saudara kami Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang sedang bergumul dalam mencari teman hidup Bapa. Kiranya Kau berkati mereka, Kau memberikan pasangan yang sepadan, yang takut akan Kau Bapa, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan kelak melalui pernikahan kudus mereka Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang rindu Kau berikan buah hati Bapa. Kau berkati Bapa agar mereka terus menggantungkan hidupnya pada pengharapan akan-Mu Bapa dan menjadikan semua seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa.
Ya Bapa, kami juga berbagi keluarga-keluarga jemaat kami dalam relasi dan keutuhannya Bapa bersama keluarga. Kiranya Kau berkati keluarga-keluarga jemaat kami agar terus sehati sepikir kompak Bapa dalam menjalani hari, terlebih dalam keluarga yang Kau anugerahkan kepada mereka Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi keteladanan iman, pertumbuhan iman jemaat dan mereka mengalami pergumulan sehingga mungkin beberapa waktu terakhir menjauhkan diri dari persekutuan Bapa. Kiranya Kau ketuk hati jemaat-jemaat kami tersebut Bapa, sehingga mereka dapat terbukakan hatinya dan aktif kembali dalam persekutuan Gereja Kristen Jawi Penghesar ini Bapa. Bapa, kami juga untuk berdoa untuk kepemimpinan regenerasi pelayanan di gereja kami Bapa, dan biarkan ada generasi-generasi berikut yang melanjutkan kepelayanan ini sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan Bapa. Bapa, kami juga mendoakan GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah yang bergumul dalam proses perizinan pembangunan gedung gereja mereka Bapa. Kiranya apa yang menjadi impian mereka, harapan mereka dapat terwujud seturut dengan kehendak-Mu sehingga mereka dapat tidak hanya aman bergereja tapi juga nyaman bergereja Bapa. Kami juga berdoa untuk kegiatan pekabaran Injil di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Biar kiranya Kau memberkati sehingga banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Kami juga mendoakan bagi kondisi perekonomian serta perdamaian bangsa dan negara Indonesia serta dunia dalam waktu-waktu terakhir ini Bapa. Kiranya pemulihan terjadi atas Indonesia maupun dunia kami Bapa. Ya Bapa, kami juga tidak lupa mendoakan bagi jemaat kami yang bertambah usianya ataupun merayakan ulang tahun perkawinan Bapa. Kau berkati agar di usia yang baru maupun di tahun perkawinan yang baru, nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui setiap kehidupan saudara-saudara kami Bapa. Dan pada akhirnya Bapa, kami mau membawa doa kami ini, doa yang jauh dari sempurna ini, dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.